Cengeng. Najis, cengeng lu. Kalau gua sampai ngomong kayak gitu ke temen gua, besoknya gua hilang, minggu depan jasadnya ketemu di bawah kolong jembatan. Hey yo, what's up? Oke, ada kabar gembira untuk kita semua. Enggak. Bukan kulit manggis ya, tapi Miku udah datang gitu. Aku bakal mulai reaction lagi dari aku bakal mungkin upload alignment, digital circus, and many more. Tapi aku mau coba tes mic dulu di tapi sihir animation. Ya biasalah rutinitas pagi kita. Biasanya orang bangun tidur pagi, kerja, sikat gigi, mandi, kerja gitu. Rutinitas aku bangun tidur, buka PC, nonton tapi sihir, anjir. Oke, langsung aja kita nonton tapi sihir animation. Teman sekolah semeja Fit Dasi Gantung. Dasi Gantung ini yang aku nonton Squid Game itu kan. Dia bagus soalnya. Please dong, samping gua jangan aneh-aneh. Halo, Salkan. Nama gua Daryl. Nama lu siapa ya? Dasi Gantung. Nah, gue gak tau ya, ini cuma di sekolah gue atau di sekolah lain kayak gini juga. Cuman dulu pas SD, SMP, SMK, tempat duduk kita tuh di kelas selalu diatur gitu. Dan dulu tuh ya, benar. di sekolah, pahit, manis, asam asinnya, itu tuh kayak 50% ditentuin sama siapa yang duduk semeja sama lu. Dan 50%-nya lagi ditentuin sama siapa guru TK lu. Dan dulu guru TK gue tuh kayak galak banget ya guys. Jadi gue sering bolos dan ya bisa tau lah, gue bisa tau. Biasanya di sekolah gue tuh ada dua jenis aturan tempat duduknya. Kalau gurunya lagi rajin, kelasnya kayak dibagi dua, cewek cowok, terus gurunya bakal kayak nentuin kita duduk sama siapa. Dan gua nggak tahu gitu ya, tempatku cowok-cowok anjir. Tapi setiap kali gurunya milihin pasangan tempat duduk ya, oke, Adi duduk sama Intan ya, pasti gitu ya, satu kelas tuh langsung kayak anjay. Oh enggak, aku sama cewek anjir. Terus kalau misalkan gurunya lagi malas, itu tuh tempat duduknya cuma diatur. Oh my god, bentar guys. Aku mau cerita juga sekilas ya. Aku juga dulu waktu itu, aku kan di sekolah paling jelek nih, lihat wajah gue ini jelek banget. Terus aku sekelas sama diva sekolah anjir. Aku duduk sebangku sama cewek paling cantik di sekolah itu. Aku kayak senang dicie-ciein. Like I'm the winner, bro. A paling depan dan yang Z paling belakang. Dan gua jujur lebih benci yang kayak gini daripada yang tadi. Kenapa? Anggap aja ada anak yang matanya minus, namanya Zevanya. Nah, sekarang kita harus berharap nama belakangnya Zevanya itu Uchiha, karena dia bakal butuh sharingan buat ngeliat dari belakang kelas itu. Dan karena aturan itu, dalam masa sekolah gua jadi terpaksa berteman dengan beberapa individu yang menarik. Waktu gua kelas 1, tempat duduk kita diatur sama guru, dan gua duduk sama cewek yang sebut aja nama palsunya Rena. Nah, kalau misalkan gua disuruh secara baik-baik ngejelasin si Rena ini tuh orangnya kayak gimana, ya Rena ini tuh teman ya psikopat kayak. Kalau misalkan tapi gini, sorry. Tapi waktu aku sama si diva cewek itu, minusnya satu, dia itu goblok anjir. Jadi tiap kali aku buat tugas dia nyontek, tapi aku merasa aku menang gitu. Aku menang dari semua orang yang ngefans dia karena dia nyontek ke aku gitu. Dia kita ngobrol karena gua nggak pinter sih sebenarnya, cuma sok-sok pinter aja gitu. Lagi dari sekarang gua didatangin sama kepolisian, sama wartawan. Mereka pengen bikin dokumenter gitu tentang pembunuh sadis yang baru ketangkep gitu ya. Nanyain dulu pas sekolah si Rena tuh orangnya kayak gimana. Ya jujur aja gua nggak bakal kaget ya. Gua inget ya, kayak baru 1 mingguan ya, gua disuruh duduk di samping dia. Kita kan lagi di kelas ya, dan waktu itu gua lagi di bawah meja nyariin penghapus gua yang jatuh. Nah, di lantai gua ketemu ikat rambut gitu, warnanya merah, terus kayak ada dekorasi stroberi. Gua udah mikir ini kayaknya punya si Rena jatuh gitu ya. Jadi ya gua ambil, terus gua tanya, punya kamu ya? Ikat rambut punya lu? Hah? Bukan punya aku. Ya udah deh, Dasi gantung ya itu ya? Gua mau kasih adik gua. Jadi habis pulang sekolah, ikat rambutnya gue kasih ke adik cewek gue. Dia masih kecil banget waktu itu, kayak masih TK lah ya. Tapi ya dia suka, soalnya ada motif strawberry. Dan gila, gue langsung ngerasa jadi abang yang baik banget. Tapi besoknya sampai di sekolah, di depan kelas si Rena lagi nangis dan kayaknya ada bapaknya gitu di samping dia. Terus si Rena ngomong, Itu mah orangnya yang itu. oh jadi kamu Daryl, kamu yang ngambil ikat rambutnya Rena? Si Rena bilang bukan punya dia gitu. Bohong, Pak. Itu diambil dari tasku. Dasar
nih gue beliin cilik, dan bapaknya tuh kayak marah banget gitu sama gue. Dia nyuruh gue balikin lagi ke rambutnya, terus kayak ngancem mau ngelaporin gue ke guru gitu ya. Terus karena dia marah keras-keras, temen kelas gue yang lain pada ngumpul di sekitar kita ngeliatin gue diomelin, dan gila gue di situ udah kayak hampir nangis tau gak. Sampai di rumah gue mintain lagi ket rambutnya sama adik gue, tapi adik gue tuh suka banget gitu sama ket rambutnya, dia nggak mau terus dia nangis gitu kan. Dan karena gue masih kecil banget dulu tuh, gue ikutan nangis juga, kita nangis bareng akhirnya. Dan gue sebenarnya kayak banyak masalah lain sama si Rena selama gue duduk bareng sama dia. Dia tuh kayak sering ngusilin gue, ngeledekin gue, dan pokoknya gue sama dia. Gue inget dulu tuh pas SD gue sampai males gitu ya sekolah, gara-gara gue inget gue bakal ketemu lagi sama si Rena ini. Tapi ya ada satu kejadian, waktu itu ada tugas seni budaya, disuruh bawa pensil warna. Kita disuruh gambar terus ngewarnain kayak lukisan bertema kemerdekaan. Dan hari itu tuh si Rena lupa bawa pensil warna dia. Tanya kan ke teman di meja depan, meja belakang. Waktunya pembalasan, bro. Ya, bisa aja sih menunjukin dia. Cuman ya, aduh, dia selama ini jahat ke gue, ye. Tapi gue yang selama ini nonton anime sama kartun di Space Tune sudah diajar kalau misalkan orang itu tidak ada yang jahat, semua manusia itu pasti punya kebaikan. Anjir, jahat Dan kalau ada orang jahat, tinggal ngomong aja satu episode tadi dulu. Jadi ada Asis Calim anjir. Gua karena siapa tahu kalau gua Asis Calim, dia bisa jadi baik sama gua kan. Tapi lu tahu apa? Dia nggak pakai terima kasih, dia langsung ngambil pensil warna gua dan langsung dipakai sama dia. Terus parahnya dia, kan pensil warna gua kecil ya. Jadi kalau misalkan gua pengen pakai warna merah, terus dia juga pengen pakai warna merah, kita harus ganti-gantian gitu. Dan dia udah minjem nggak tahu diri gitu, langsung dia ambil banyak pensil gua. Jadi pas gua butuh itu, gua kayak mesti nungguin dia selesai dulu gitu. Udah gitu dia ngilangin pensil warna krem gua. Mana gua belum selesai kan warnain kulit orangnya. Jadi terpaksa gua kulit orang akhirnya pakai warna merah warnanya. Pemilihan upacara gue jadi balon gara-gara dia. Gue main sama si Rena ini kayak setiap 3 bulan dirombak tempat duduknya sama gurunya. Dan teman duduk gue yang berikutnya tuh kayak biasa aja sih ya, nggak ada yang menarik amat. Sampai gue sekitar kelas 5 atau 6 SD. Ada anak pindahan masuk sekolah gua, cewek sebut aja nama palsunya Fadi, dan dia duduk di samping gua. Dan awalnya itu kayak gak banyak masalah ya sama dia, tapi ya dia orangnya agak aneh. Gue ingat dia pernah ketahuan nyontek pas ulangan, terus dia nangis depan satu kelas gitu. Abis itu yang agak jijik, gue inget dia tuh dulu pernah ngelap ingus pakai roknya. Dan gue nggak tahu kenapa, tapi sampai sekarang tuh itu kayak hal yang gue terus gue nggak tahu ya ini bener atau enggak. Gue cuma denger rumor doang. Tapi kata apa rumor di sekolah ini, dia tuh pindah sekolah gara-gara ketahuan korupsi duit kas pas jadi bendahara. Anjir. Ya, sekali lagi gue nggak tahu ya ini koruptor dari dini ya ini. Tapi ya jujur aja ya, selain itu sebenarnya nggak banyak koruptor masalah dari sih dini sama dia. Sampai suatu kejadian, waktu itu lagi jam istirahat di sekolah, dan gue lupa kita lagi ngapain. Kayaknya tuh gue lagi bercandaan gitu sama dia. Tapi gue ingat dia juga kesel gitu sama gue. Terus dia nendang bagian selangkangan gue kenceng banget. Dan gila, gue langsung jatuh ke lantai. Kaki gue langsung lemes, perut gue langsung mual parah. Sakitnya tuh dahsyat banget. Dan gue tuh kayak tawa gitu. Gue gak bercanda ya, gue tuh orangnya jarang banget nangis, apalagi di sekolah. Tapi kali ini gue di lantai kesakitan parah. Lu tahu gak sih muka orang kayak berusaha keras gak nangis gitu. Terus dia udah lihat gue kayak gitu ya, dia ketawa gitu. Najis cengeng lu. Dan abis kayak gitu gue baru nangis beneran. Ini tuh rasa sakit fisiknya tuh udah kayak deket banget sama batas gue mau nangis gitu ya. Ditambahin dia ngeledek langsung kelewat salto break dance bolak-balik. Oke, mungkin alasannya tuh dia kan cewek ya, jadi dia gak rasain, gak paham gitu kenapa gue kesakitan. Tapi gue yang cowok aja ya, gue gak mungkin gitu. Gue ngeliat temen gue yang cewek ketika mereka lagi di prank sama biologi tiap bulan, gak mungkin gitu ya. Ketika mereka lagi cengeng, najis cengeng lu. Kalau gua sampai ngomong kayak gitu ke temen gua, besoknya gua hilang, minggu depan biasanya ketemu di bawah kolong jembatan. Jadi ya semenjak itu gua juga jadi kayak ada benci gitu. Benar. Untungnya pas gua SMP kita sedikit
sedikit lebih dibebasin dulu. Sebenarnya masih diatur ya, dibagi cewek cowok kayak biasa. Cuman kita kayak pindah-pindah aja gitu suka kita. Dan kayaknya gurunya juga udah terlalu capek gitu ngaturnya. Jadi ya kecuali kalau misalkan dia lagi belajar Adolf skill, Hitler, ya, kita anjir. bisa seenaknya lah ya. Dan pas SMP, gue duduk bareng teman gue yang cowok, Andes. Nah, gue mau kasih tau dulu nih. Dulu pas SMP, gue bawa semua buku cetak yang gue punya. Soalnya dulu tuh gue malas banget nyusun buku pagi-pagi. Jadi ya gue bawa semuanya. Tas gue lumayan gede. Dan karena gue bawa semua buku cetak, itu tuh tas berat banget. Mungkin tuh gue Bener-bener, sekarang anjir. gara-gara dulu sering bawa tas berat gini ya. Kayaknya tuh dulu kalau gua nggak pakai tas berat gini sekarang udah 170 meter kali. Jadi ya waktu itu lagi jam istirahat Gak dan gitu, gua lagi konsep duduk bareng jejak. 3 teman gua waktu itu. Si Ades duduknya di samping gua, terus di depan kita ada 2 teman gua lagi, bilang aja namanya Billy sama Edo. Gua lagi makan waktu itu, terus temen gua si Ades lagi bercandaan sama si Billy dan Edo. Gua lupa jujur mereka ngomongin apa, tapi si Ades kayak ngeledek secara bercandaan si Edo, terus dia ngelempar tas gua ke arah si Edo. Nah abis itu si Billy ikutan, dia sama si Edo ngeledek balik si Ades. Terus si Ades bilang kayak, kaca mana kaca? Gua lupa sumpah mereka lagi ngomongin apa, tapi ini tuh maksudnya kayak si Ades nyuruh si Edo sama Billy Ngaca. dan sabar Des, sabar, kacanya bentar lagi bakal datang. Karena abis Ades ngomong kayak gitu, si Edo ngambil tas gua yang tadi dilempar sama si Ades, terus dia sama Billy bareng gitu ya ngelempar tas gua balik ke Ades. Dan dari yang gue lihat tuh mereka kayak pakai tenaga maksimal gitu ya, soalnya tas gua kan berat banget ya. Dan oke, gua harus ingetin Anjir. lagi nih ya, seberapa beratnya itu tas. Gua bawa semua buku sekolah gua di tas itu, dan saking beratnya gua tuh abis dianterin ke sekolah, gua sering minta bapak gua bantuin bawa tasnya ke kelas gua, dan bapak gua aja tuh komplain gitu kalau tas ini berat Anjir. banget. Oke, kita Anjir. balik ke Edo sama Billy ngelempar tas gua sekuat tenaga. Nah itu tas gua langsung Oh. terbang ke stratosfer, dan untungnya itu tuh tas gak kena si Andes. Nah, itu Menghindar tas anjing. kena pembatas jendela di kelas gua, dan gua gak bercanda ya. Itu tuh satu kelas langsung gempa. Suaranya tuh kayak ada bom meledak. Dan itu tuh tas gua langsung pecahin 4 dari 6 jendela yang ada di kelas. Dan lu bayangin coba, gua yang dari tadi lagi makan biskuit kan, gua cuma ngeliatin temen gua bercandaan, terus mereka ngelempar tas gua. Dan Bukan gue, Bu, tas gua bukan kayak gue, Bu. baru aja ngehancurin setengah kelas. Terus Langsung ada berguru, si bukan gue, yang bukan gue, bukan gue, Bu. kaca mana kaca, akhirnya dapat kaca, pecahan kaca. Dan untungnya dia nggak kenapa-napa ya, cuman kayak jidatnya luka dikit gitu kebaret sama serpihan kaca. Dan itu tuh satu kelas langsung ngeliatin kita semua. Dan kan lagi jam istirahat ya, untungnya gak ada orang di dekat bagian luarnya jendela, soalnya itu kayak banyak banget pecahan kaca di lantai. Terus anak-anak dari kelas lain dan guru langsung pada dateng gitu. Si Edo sama Billy langsung dimarahin abis-abisan. Udah bukan disuruh ke ruang BP lagi, tapi mereka langsung disuruh ketemu kepala sekolah. Oh, langsung Orang blast tua itu bos. sampai dipanggil gitu, disuruh ganti rugi setahu gue. Dan si Andes langsung disuruh ke UKS gitu. Tapi kalau misalnya ada Jadi masalah ini lebih kan. anjir. Dan itu kan tas gue ya, untungnya gue nggak kena marah sama sekali, cuman robek dikit doang tas gue. Dan gue inget gara-gara itu ya, circle gue tuh di kelas jadi bahan omongan banget sama sekolah. Tapi ya gue nggak terlalu peduli sih, soalnya jujur kan gue juga udah mau lulus SMP. Tapi suenya itu kan kaca yang pecah kayak kaca yang warnanya hitam gitu ya, supaya masih Iya. matahari nggak langsung nembus. Dan mana yang pecah kan yang dekat sama tempat duduk gue ya, jadi ya kan gue kena minggu sampai panas. nunggu itu jendela dibenerin tuh ya, itu tuh pas jam sekolah gue tuh digoreng gitu ya sama matahari dalam kelas. Dan aduh suwe banget, itu tuh kelas gue jadi panas banget sumpah, mana nggak ada AC kan. Jadi ya karena itu sih inget pengalaman yang ini. Dan oke, itu aja dulu videonya. Thank you banget ya buat Dasi Gantung yang Isinya makhluk setan. udah mau ngebantuin voice karakter temen gua. Dan karena gua udah lama nggak Q&A, kita Q&A aja dulu sebentar. Fawas Thunder nanya, Bak, lu kalau misalnya habis edit video langsung bikin lagi atau istirahat dulu? Gua istirahat sekitar 3 atau enggak 4 harian biasanya habis upload. 3-4 hari ini tuh gue bisa gue pakai buat main game, nonton bioskop, keluar-keluar gitu ya sama teman gue ya, pokoknya kayak gitu lah ya. Sebenarnya hari biasa juga gue masih main game, keluar-keluar dan segala macem ya. Cuman kalau misalkan habis upload tuh ya, itu tuh kayak 3-4 hari itu bisa seharian. Gue emang cuma kayak main game aja gitu, atau enggak kayak jalan-jalan aja gitu keluar seharian sama temen. Oke guys, sepertinya itu aja ya guys. Kisah dari tapi sihir. Oke. Semoga mic gua kali ini nggak alay anjir. Semoga nggak alay ya. See you guys to the next video.